Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 modul 3 pada topik manusia purba di Indonesia. Nah, di zaman dulu itu kan sudah ada kehidupan manusia yang lebih awal. Nah, gimana cara kita mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal? Ada dua cara, yaitu melalui sisa-sisa manusia, tumbuhan, dan hewan yang telah membatu atau biasa disebut dengan fosil, dan melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia. Seperti alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang kita temukan. Kehidupan manusia purba di Indonesia itu diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Fosil-fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan kaki. Fosil tengkorak dengan ukuran kapasitas tempurung kepalanya dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan berpikir mereka dibandingkan dengan kapasitas manusia modern sekarang. Demikian juga dengan bentuk tulang rahang, lengan, dan kaki dapat dibandingkan dengan bentuk tulang yang sama dengan tulang manusia modern sekarang atau dengan jenis kera atau pite. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa mereka itu berbeda dengan manusia modern sekarang, namun memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kera. Nah, mereka telah memiliki tingkat kemampuan untuk mengembangkan kehidupan, seperti halnya manusia sekarang, walaupun dengan tingkat yang sangat terbatas, mereka lazim disebut sebagai manusia purba atau manusia yang hidup pada zaman pra-aksara. Nah, berikut ini akan diuraikan fosil jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Mega itu artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan javanicus artinya Jawa. Nah, jenis manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun silam. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahang bawah manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1941 di dekat desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Yang kedua, ada jenis manusia purba yaitu Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis. Pite itu artinya kera. Nah, jenis manusia ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Lembah Sungai Brantas. Manusia ini dianggap generasi lebih muda dibandingkan dengan jenis manusia pertama. Jenis manusia purba ini masih mirip kera sehingga disebut dengan pite. Kemudian yang ketiga itu Pithecanthropus erectus. Nah, erectus itu artinya tegak. Jadi manusia ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada 1890 sampai 1892 di Desa Trinil dekat Ngawi, Madiun. Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah, di mana volume otaknya itu masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern itu lebih dari 1000 cc. Dan jenis kera tertingginya itu adalah 600 cc. Sehingga diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta hingga 600 tahun silam. Kemudian yang keempat itu ada Homo soliensis dan Homo wajakensis. Nah, kedua jenis manusia ini ditemukan pada tahun 1931 dan 1934. Homo soloensis itu ditemukan di sepanjang Bengawan Solo, Ngandong, Sambung Macan, dan Sangran oleh C. Terhardan Oppernoord. Bentuk tubuhnya itu tegak dan keningnya itu sudah tidak menonjol. Mereka hidup dari 900.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Adapun Homo wajakensis itu ditemukan oleh von Richthofen di Desa Wajak pada tahun 1888 dan Eugene Du Bois pada tahun 1889.
Nah, diperkirakan manusia jenis ini itu hidup dari 60.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, jenis manusia ini disebut Homo karena mirip manusia modern dengan volume otaknya itu sudah mencapai 1300 cc. Nah, kedua jenis manusia purba ini disebut sebagai Homo sapien karena kecerdasannya hampir sama atau menyerupai manusia modern sekarang. Jenis manusia wajah itu diperkirakan merupakan nenek moyang bangsa asli Australia, yaitu bangsa aborigin. Kemudian untuk Homo mojokertensis itu manusia jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Fosil yang ditemukan itu adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati umur 5 tahun. Sehingga Ralph von ini memperkirakan fosil Homo mojokertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pithecanthropus. Kemudian yang kelima, Homo mojokertensis. Manusia jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Fosil manusia yang ditemukan adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati umur 5 tahun. Ralph von ini memperkirakan fosil Homo mojokertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pithecanthropus. Kemudian, peta jalur penyebaran manusia purba di Indonesia. Menurut teori Cairn dan von Gelden, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi secara bergelombang dan menyebar ke wilayah Indonesia. Nah, mereka berasal dari daerah Yunan atau Tonkin, yaitu sekitar lembah hulu sungai Mekong, Vietnam sekarang. Nah, perpindahan bangsa Austronesia itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, kemarau panjang, dan sebagainya. Yang kedua, adanya serangan bangsa-bangsa pengembara dari Cina Utara atau bangsa Barbar sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dan serangan dari bangsa Tibet sekitar 1000 sebelum Masehi. Faktor tersebut telah mendorong bangsa Austronesia meninggalkan tempat kelahirannya untuk mencari tempat hidup baru yang lebih aman. Nah, mereka datang ke Indonesia dengan jalur darat dan ada juga yang melalui jalur laut. Penyebaran mereka ke Indonesia itu terbagi ke dalam 2 gelombang. Yang pertama itu tahun 2000 sebelum Masehi. Nenek moyang bangsa Indonesia yang datang pertama kali diperkirakan terjadi pada 2000 sebelum Masehi. Nah, arus perpindahan bangsa Austronesia ini membawa kebudayaan Neolitikum dan dikenal dengan sebutan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Nah, mereka itu datang dari Yunan ke Indonesia melalui jalur barat dan timur. Jalur barat itu dari Semenanjung Malaya, Sumatera, ada juga yang menuju ke Jawa dan ada yang menuju ke Kalimantan, serta berakhir di Nusa Tenggara. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur barat ini adalah kapak persegi. Untuk yang di jalur timur itu berasal dari Teluk Tonkin di Yunan. Mereka menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua hingga sampai ke Australia. Nah, peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur ini adalah kapak lonjong yang banyak dijumpai di Minahasa, Seram, Kalimantan, dan Papua. Oleh karena itu, kapak ini sering disebut sebagai Neolitikum Papua. Dari sekian banyak suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, kita itu masih dapat melihat suku bangsa yang tergolong Proto-Melayu ini, yaitu suku Batak Pedalaman, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Papua. Nah, yang kedua atau gelombang kedua itu ada terjadi sekitar 500 sebelum Masehi. Gelombang kedua ini juga termasuk ke dalam rumpun bangsa Austronesia yang disebut Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Kebudayaan yang dibawa oleh ras Deutero-Melayu ini relatif lebih maju karena mereka sudah mengenal benda-benda dari perunggu seperti kapak corong, nekara, dan perhiasan perunggu atau kebudayaan Dongson. Nah, bangsa Austronesia dari ras Deutero-Melayu ini akhirnya dapat mendesak ras Proto-Melayu yang sudah lebih dahulu datang. Sifat dari ras Deutero-Melayu ini lebih terbuka terhadap pengaruh kebudayaan luar dibandingkan dengan ras Proto-Melayu.
Kedatangan nenek moyang ke wilayah kepulauan kita memilih daerah pantai, muara, dan sungai dengan pertimbangan antara lain letaknya strategis, mudah mendapatkan air, subur, tersedia bahan makanan, dan jalur lalu lintas yang mudah dilalui. Nah, melalui perjalanan waktu yang sangat panjang, ras Deutro Melayu ini akhirnya menjadi nenek moyang sebagian besar bangsa Indonesia. Nah, kehadirannya itu melahirkan kebudayaan baru dan kemudian menjadi kebudayaan bangsa Indonesia sekarang ini. Oke, itu dia materi kita pada video kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami oleh para warga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.